Ustazah? Alhamdulillah Ya, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustazah menyita waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini saya Fitria Aulia, calon guru penggerak angkatan 11. Ustazah, di sini saya ingin melakukan praobservasi. Nah, insya Allah nanti observasinya di hari Selasa ya Ustazah ya. Jadi sebelum observasi di hari Selasa nanti ada pra dulu ya Ustazah ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bisa dimulai Ustazah? Siap. Untuk observasinya tadi hari Selasa ya Ustazah ya. Selasa tanggal 12 November 12 2024. November 2024. Untuk mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Kelas berapa Ustazah? Di kelas 7B. 7B. Waktunya? Waktunya jam 13.30. 13.30 ya Ustazah ya. Oke. Nah Ustazah, pertama tujuan pembelajarannya apa Ustazah besok? Besok itu kebetulan kelas 7B sudah masuk materi baru. Materi barunya itu teks berita. Nah, jadi ini saja masih awal-awal kegiatannya karena baru loh. Jadi tujuan pembelajarannya besok itu hanya satu. Anak-anak itu nanti ulun minta mencari gagasan atau pesan yang disampaikan dalam teks berita secara kritis dan reflektif. Jadi nanti sebenarnya kegiatannya itu awalnya mereka menelaah dulu teori-teorinya ya loh, nanti diskusi bersama. Nah setelah itu baru ulun perlihatkan beberapa video berita, mungkin berita yang terupdate. Baru nanti mereka itu mencari 5W plus 1H. Nah di dalam 5W plus 1H itu nanti anak-anak bisa mencari identifikasi informasi apa yang mereka dapatkan dalam berita yang sudah ulun sajikan. Mungkin beritanya bisa 2-3 berita. Oke, jadi tujuannya tadi tentang teks berita ya Ustazah ya. Oke, nah Ustazah kira-kira nih area pengembangan yang hendak dicapai Ustazah dari observasi besok apa Ustazah? Oke. Jadi pengembangannya itu sebenarnya Ustazah yang mau ulun capai masalah mereka menyimak. Ya, menyimak. Jadi kira-kira apakah dari video yang sudah ulun tampilkan mereka bisa menyimak dengan baik atau mereka masih belum paham arti dari menyimak. Kadang-kadang anak-anak nih biasanya menonton sesuatu tuh pasti terjeda-jeda loh, minta stop saja stop. Nah dari video itu sama dari hasil belajar 5W plus 1H bisa kadangnya karena menangkap dari hasil belajar teori 5W plus 1H. Kalau ini berhasil belajar ini berarti ini insya Allah sudah mencakup masalah menyimaknya itu sudah paham. Serta itu masalah literasi. Karena anak-anak penuh literasi loh, jadi tidak hanya menonton, mereka itu nanti bisa membaca, bisa melihat satu persatu setiap berita yang ditampilkan, ditelaahnya, habis itu kira-kira apa kejadiannya sampai akhirnya nanti di ending beritanya. Oke, jadi area pengembangan yang hendak dicapai mengenai menyimak dan menumbuhkan rasa literasi ya Ustazah ya. Kemudian siswa juga bisa menelaah tadi ya. Oke, nah Ustazah, untuk mencapai pengembangan tadi strategi yang Ustazah persiapkan apa Ustazah? Strateginya mungkin nanti beberapa anak itu ulun minta menjadi beberapa kelompok loh, dibagi secara heterogen. Nah baru nanti mereka itu fokus dulu menonton beritanya, baru nanti strateginya karena ini bentuknya nanti puncaknya diskusi. Setelah nonton berita itu mereka harus sharing diskusi untuk menghasilkan LKPD-nya. Karena nanti sekalian loh setelah sudah berbagi kelompok menonton video baru mereka diskusi dari berita yang sudah mereka nonton. Berarti strategi yang sudah persiapkan ini berkaitan dengan metode pembelajaran ya Ustazah ya. Kira-kira model pembelajaran apa Ustazah yang dipakai? Modelnya sebentar ya, kita lihat modulnya dulu.
sebenarnya lebih ke apa sih yang Think passion. nah itu kan bisa saling berbagi loh. Nah ya, karena di setiap kelompok itu pasti tidak hanya satu kepala, karena dia banyak. Mungkin pendapatnya bisa berbeda-beda, entah mengenai konflik beritanya kah, atau nanti tentang ujung tanduk beritanya tentang apa, atau beritanya stop di situ kah, atau ada kelanjutannya dan lain sebagainya. Kayaknya itu lah rencana ulun Think Passion. Nah itu kayaknya pas lah yuk. Kalau misalkan untuk menyimak memang tidak bisa ya Ustazah ya, untuk orang yang banyak. Ya. Jadi sepertinya memang pas untuk think pair yang mereka Ya. pair berdua aja. Setidaknya satu kelompok tuh paling tidak berempat, itu sudah paling banyak banget ya. Kalau lebih dari 4 kayaknya kan maksimal 2. Ya lah, kalau saya berempatnya bisa berbagi ke berdua. Lebih ke sini Pak metodenya. Insya Allah mudah-mudahan ya lah. Oke, insya Allah itu aja saja yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan apa yang direncanakan besok terlaksana dengan lancar. Terima kasih banyak Ustazah atas waktunya untuk praobservasi. Sekian dulu ya Ustazah ya. Insya Allah nanti kita ada 2 pertemuan lagi di observasi dan di pasca observasi. Ya, terima kasih banyak Ustazah Eva. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bidadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustazah dulu daftar hadirnya, silakan seperti biasa. Ustazah minta tolong bukunya diangkat, pakai tangan kanan. Buku pengertian semuanya ada di atas saja. Masih proses pengoreksian yang tugas terakhir 19 ya. Iya. Bisa S. Awe. Sarudi. Amara. Asbia. Azahra. Aska. Baby. Damara. Linda. Elvia. Laura Kansa. Jihan. Samilatul Husna. Reres. Adel. Marisa. Monica. Raisa Fahira. Raisa Indria. Raisa Aulia. Rania. Safa. Repka. Melia. Salma. Dila. Laura. Samira. Siva. Yasmin. Zafira Fatina. Bukunya mana Zafira? Oh, diambil. Zafira Aziza. Alhamdulillah hari ini kelas 7B lengkap. Seperti yang sudah saya disampaikan, hari ini Pian sudah masuk bab baru. Bab berapa? 4. Ini adalah bab terakhir Pian di mapel bahasa Indonesia untuk semester 1. Hari ini materinya adalah teks berita. Kira-kira dari Pian semua, adakah yang masih belum pernah menonton berita? Yang sering menonton berita nggak pernah? Oke, terima kasih yang sudah mengajukan tangannya. Kira-kira Pian semua kalau dapat informasi sekarang itu lebih mudah loh dibanding zaman orang tua Pian, ya lah. Kira-kira apa alasannya Pian jadi mudah mendapatkan informasi itu? Teknologi sudah maju. Ada lagi? Ada di media sosial.
adanya media sosial. Ada lagi? Oke, intinya sekarang teknologi kita sudah sangat canggih dibanding zaman yang dulu, zaman orang tua saja, zaman orang tua Pian itu medianya tidak sebanyak sekarang, ya. Oke. Silakan disimak materinya. Teks berita. Halo teman kece, apakah kalian senang mengikuti berita yang paling update atau bahkan yang sedang viral? Dari mana kalian mendapatkan berita tersebut? Sebelum ada internet, orang hanya bisa mengakses berita melalui koran, radio, atau siaran televisi. Namun saat ini, dengan adanya internet, kita bisa memperoleh berita yang terjadi di sekitar atau bahkan dari belahan dunia lain dengan sangat mudah dan cepat. Cukup dengan membuka handphone, kita bisa mengakses berbagai topik berita secara online melalui website atau aplikasi seperti YouTube, TikTok, Instagram, X, dan aplikasi lainnya. Kira-kira betul lah yang dikatakan video tadi? Betul. Sekarang itu sudah lebih mudah, bahkan berita-berita yang viral-viral itu dalam waktu sekejap Pian bisa dapatkan hanya dengan satu teknologi. Sekarang Pian pasti punya gadget semua. Nah dulu sebelum ada zaman internet itu hanya bisa mendapat informasi itu hanya bisa didapatkan saat mendengarkan radio. Televisi pun masih tidak sebanyak sekarang. Selain radio, ada koran, ada majalah. Nah dari situ informasi yang didapatkan. Kalau zaman dahulu, kalau zaman sekarang, Pian buka aja handphone, buka sosial media. Sosial media sekarang banyak. Ada Twitter, ya lah. Ada apa lagi? Ada YouTube, ada Google, ada X, ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya. Dari sana Pian dapat banyak informasi. Segala informasi yang Pian dapatkan disebut dengan teks. Oke, hari ini pelajarannya teks berita. Tujuannya hari ini anak-anak saja lebih fokus menyimak dari video yang sudah ditayangkan, menyimak dari paparan yang sudah bisa disiapkan, serta Pian nanti dapat menentukan unsur-unsur teks berita. Jadi yakin sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia itu selalu terulang-ulang. Bahkan di sekolah dasar sudah Pian pelajari, di SMP dipelajari lagi. Nanti Pian naik ke SMA ada lagi pelajarannya. Bahkan kalau perguruan tinggi ada lagi. Bahkan tes CPNS, tes masuk kuliah bahasa Indonesia itu masih ada. Jadi jangan pernah meremehkan bahasa Indonesia. Berita yang kita baca di media cetak maupun media online merupakan contoh teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi berbagai informasi mengenai suatu peristiwa yang aktual dan faktual. Aktual artinya terkini atau terbaru. Faktual artinya benar-benar terjadi atau bukan karangan. Sambil bisa ditulis pengertiannya sedikit-sedikit, saya minta Pian tulis di meja. Nah, teks berita ini sebenarnya suatu peristiwa atau suatu kejadian yang dialami oleh seseorang. Berita itu ada dua, kayak ada yang aktual, kira-kira kalau misalnya lempar ke Pian. Tadi saya terjawab lah, kalau aktual tuh terkini dan terbaru. Bahasa versi Pian, bahasa versi anak-anak Pian itu sebenarnya adalah berita yang lagi berita yang lagi hangat-hangatnya atau lagi update-update-nya atau lagi hot. Sedangkan faktual itu adalah berita yang benar-benar, keduanya sebenarnya fakta. Tapi yang faktual ini yang sudah kejadiannya seminggu yang lalu, bukan yang lagi hangat-hangatnya. Jadi teks berita itu sebenarnya sifatnya fakta. Tidak ada yang tidak nyata, kecuali pelajaran Pian di bab 3. Jangan catat dulu. Pasti Pian pernah mendengar ada berita yang baru-baru aja kejadian di Banjarmasin. Kira-kira berita apa? Apa? SAS? Kebakaran. Tahu berita kebakaran? Tahu. Nah, di mana kejadiannya? Di Belitung. Oke. Kira-kira apa yang terbakar tuh? Yang terbakar tuh adalah gudang plastik. Kira-kira Pian tahu lah waktu kapan terjadinya kebakaran tuh? Dari malam
ditambahkan dari malamnya itu sampai ke waktu pagi subuh untuk memadamkan api yang sangat membara. Karena gudangnya itu tidak kecil, bahkan isinya banyak, apalagi plastik-plastik. Kalau ada kompor gas yang kecil buat portable tuh mengolah apinya menjadi-jadi. Pasti yang pemiliknya tuh sangat rugi. Tahu lah isinya kenapa kira-kira kebakarannya tuh? Belum ditemukan. Apa? Belum ditemukan. Oke, berita itu tujuannya untuk ditelusuri. Makanya hari ini nanti pelajarannya Pian akan mengidentifikasi sebuah berita. Sudah dicatat? Jadi ciri khas berita itu ada dua, ada yang aktual, ada yang faktual. Tidak boleh tertukar. Kalau aktual berarti yang lagi hits, lagi viral. Bahasa Pian itu lagi hangat-hangatnya. Teks berita memiliki unsur-unsur yang disingkat dengan sebutan adiksimba, yaitu menggambarkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pernah membaca ini? Ya, adiksimba ini sudah Pian lalu di sekolah dasar. Kalau di bahasa Inggris sebutannya apa? 5W plus 1H. Kalau di bahasa Indonesia sebutannya adiksimba. Jangan sampai tertukar. Adiksimba ini adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Di dalam berita pasti ada unsur-unsur ini. Supaya apa tujuannya? Supaya memudahkan Pian untuk mencari tahu ide pokok yang ada di dalam berita. Ini nggak usah dicatat, ini sudah di luar kepala karena ini pelajaran sekolah dasar ya lah. Ada ini adiksimba ini. Suatu peristiwa terjadi. Agar lebih mudah memahami apa itu teks berita, coba simak contoh teks berita berikut ini ya. Si adiksimba ini punya fungsinya masing-masing. Nggak perlu dicatat, nanti sudah kasih materinya. Nah, setiap adiksimba tadi punya fungsinya masing-masing. Nah ini kalau yang apa digunakan untuk apa, Raisa? Menanyakan? Ya, jadi si apa ini fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Sedangkan di mana fungsinya untuk apa, Lila? Tempat terjadinya peristiwa. Oke, kalau yang kapan fungsinya apa, Zahra? Waktu terjadinya peristiwa. Silahkan dibedakan masing-masing fungsinya. Kalau siapa fungsinya untuk apa, Safa? Siapa? Untuk menentukan pelakunya. Ya, menanyakan pelakunya yang ada di dalam peristiwa. Sedangkan mengapa kira-kira fungsinya apa, Spia? Jelas ya anak-anak, fungsi Nah, fungsinya untuk Menanyakan sebab dan akibat terjadinya peristiwa. di mengapa ini Pian masih menelusuri kira-kira sebab dan akibatnya. Sedangkan masuk ke bagaimana itu fungsinya untuk apa, Alisa? Oke, kalau aku masuk ke bagaimana berarti kan sudah mengurutkan kejadiannya, rentetan peristiwanya. Kemudian ini ada tambahan satu poin. Sebenarnya adiksimba itu hanya sampai bagaimana, tapi di link yang sudah disiapkan ini ada tambahan berapa. Kira-kira berapa jumlah peristiwa yang terjadi di dalam kejadian teks berita itu. Tapi sebenarnya yang nomor 7 ini tidak wajib. Yang paling wajib itu nomor 1 sampai 6. Kira-kira bisa Pian ingat singkatan adiksimba? Bisa. Oke, kalau Ustazah tutup. Kalau A apa? A. Oke, kalau D? Kalau K? Kapan? Kalau S? Siapa? Mengapa? B? Bagaimana? Hari ini tugasnya Ustazah akan membagi beberapa kelompok. Setiap kelompok saja bagi 3-3, tapi yang terakhir ada 4 orang. Dan tolong jumlah 7B ada 34, makanya ada yang belajar, ada yang genap. Bisa diurutkan 1, 2, 3. Ini satu kelompok. Itu bertiga satu kelompok. Ini juga satu kelompok. Ini
Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok. Sudah jelas kok? Saya tunjuk. Oke, yang di sana dari Askia sampai Jihan bertiga, dari Baby sampai Azahra bertiga. Kemudian ini bertiga kalian berempat. Nah, setelah ini yang saya bagikan lembar kerjanya, tugas pian silakan pian baca dari instruksi yang sudah saya siapkan di LKPD. Nanti saya siapkan satu berita yang lagi terkini kejadiannya kemarin. Yang pernah sempat nonton berita kemarin pasti pian tahu berita apa yang saya tayangkan. Nah. Boleh aja dibalik. Silakan sambil menunggu videonya diisi dulu nama kelas. Ini catatannya kalau mau lihat pelajaran. Tugas pian menyimak. Karena menyimak ini sering saja fokuskan tidak hanya di pelajaran bahasa Indonesia, di portofolio pian muhadarah biasanya pian suka menjeda-jeda kawan pian. Nah, hari ini belajar menyimak kembali dari isian yang sudah siapkan. Ya, ditulis namanya, nama panggilan aja, insya Allah saja hafal. Sudah siap? Saya tampilkan beritanya. Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 dialami sebuah truk bermuatan berat tidak bisa menghentikan lajunya. Dari arah Bandung, truk berterpang biru itu melaju kencang dan langsung menabrak kerumunan kendaraan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 10 kendaraan di Tol Purbalenyi, kilometer 92 Bandung, Jawa Barat arah Jakarta, terekam kamera. Sebelumnya, perekam sempat menyalip truk yang menjadi penyebab tabrakan beruntun dalam kondisi hujan deras. Truk berterpal biru itu kemudian terlihat melaju kencang dari arah Bandung. Truk langsung menerjang bangunan antrian kendaraan yang ada di depannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan penyebab truk melaju tak terkendali karena rem tidak berfungsi. Apalagi saat itu truk syarat muatan. Diduga pengemudi tidak bisa menghentikan laju truk di tengah hujan dan jalan menurun hingga langsung menabrak kendaraan di depannya. Kurang lebih 5 km sampai TKP, ya. Kemudian didapatkan fakta untuk posisi personeling ada di gigi 4, ya, artinya gigi tinggi, sementara di situ turunan. Ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak-jejak rem yang ada di sana. Ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Berdasarkan data Polda Jawa Barat, 17 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun itu. 1 orang meninggal dunia, sementara 8 orang mengalami luka-luka. Hingga Senin malam, petugas masih berusaha mengevakuasi bangkai mobil yang melintang di jalan tol. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di Tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat pada Senin sore. Kecelakaan melibatkan belasan kendaraan terjadi di kilometer 92 arah Jakarta. Video kecelakaan beruntun di KM 92,2 Tol Purbalenyi arah Jakarta beredar luas di media sosial. Sejumlah
mobil ringsek, bahkan ada yang terbalik hingga tumpang tindih. Kecelakaan di tengah guyuran hujan ini melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari truk, bis, mobil pribadi hingga minibus. Sejumlah penumpang berusaha menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil. Suara tangisan histeris korban pun menyayat hati di lokasi kejadian, di tengah keriuhan suara klakson yang tak berhenti. Petugas memfokuskan upaya evakuasi dan penyelamatan para korban. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas tol Purbalenyi arah Jakarta ditutup sementara. Kendaraan dari Bandung menuju Jakarta dialihkan keluar melalui gerbang tol Cikamuning, kemudian masuk kembali melalui pintu tol KM 84 untuk selanjutnya mengarah ke Jakarta. Silakan sambil diisi dulu, nanti akan menceritakan sekali lagi untuk memastikan jawaban dia. Silakan sambil berdiskusi dulu. Kira apa yang terjadi? Kalau Kian sudah dapat bagian apanya, pindah lagi unsurnya. Beruntun. Diskusi sambil bisa dibuka. Hingga Senin malam, seluruh korban akibat kecelakaan beruntun di KM 92 Tol Cipularang ini masih berada di RSU Dr. Abdullah Purwakarta. Korban yang menderita luka serius ada 24 orang dan 3 orang lainnya mengalami luka berat. Para korban masih dalam perawatan intensif akibat luka yang dialami. Sebagian besar para korban menderita luka lecet dan patah tulang akibat terhimpit badan kendaraan. Sementara itu, satu korban meninggal dunia, seorang wanita berusia 14 tahun. Para korban mengaku mengalami trauma lantaran tabrakan terjadi mendadak di saat kemacetan akibat hujan deras. Tabrakan beruntun terjadi di tol Purbalenyi, KM 92 arah Jakarta, di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Semua truk penuh muatan tiba-tiba menghantam antrian kendaraan di tengah hujan. Di Purwakarta, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 diawali sebuah truk bermuatan berat tidak bisa menghentikan lajunya. Dari arah Bandung, truk berterpal biru itu melaju kencang dan langsung nabrak kerumunan kendaraan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 10 kendaraan di tol Purbalenyi, kilometer 92 Bandung, Jawa Barat arah Jakarta, terekam kamera. Sebelumnya, perekam sempat menyalip truk yang menjadi penyebab tabrakan beruntun dalam kondisi hujan deras. Truk berterpal biru itu kemudian terlihat melaju kencang dari arah Bandung. Truk langsung menerjang kerumunan antrian kendaraan yang ada di depannya. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menyatakan penyebab truk melaju tak terkendali karena rem tidak berfungsi. Apalagi saat itu truk syarat muatan. Diduga pengemudi tidak bisa menghentikan laju truk di tengah hujan dan jalan menurun hingga langsung menabrak kendaraan di depannya. Kurang lebih 5 km sampai 3 menit, kemudian
8 orang mengalami luka-luka. Hingga Senin malam, petugas masih berusaha mengevakuasi bangkai mobil yang melintang di jalan tol. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun terjadi di tol Purbalenyi, Bandung, Jawa Barat pada Senin sore. Kecelakaan melibatkan belasan kendaraan terjadi di kilometer 92 arah Jakarta. Video kecelakaan beruntun DKM 92,2 tol Purbalenyi arah Jakarta beredar luas di media sosial. Sejumlah mobil ringsek, bahkan ada yang terbalik hingga tumpang tindih. Kecelakaan di tengah guyuran hujan ini melibatkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari truk, bis, mobil berbagi, hingga minibus. Sejumlah penumpang berusaha menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil. Suara tangisan histeris korban pun menyayat hati di lokasi kejadian. Di tengah keriuhan suara klakson yang tak berhenti. Petugas memfokuskan upaya evakuasi dan penyelamatan para korban. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas tol Purbalenyi arah Jakarta ditutup sementara. Kendaraan dari Bandung menuju Jakarta dialihkan keluar melalui gerbang tol Cikamuning, kemudian masuk kembali melalui pintu tol KM 84 untuk selanjutnya mengarah ke Jakarta. Kita awali. Oke, silakan sambil didiskusikan. Kalau nanti sudah selesai baru kita presentasikan satu-satu. Ada yang mau cek jawaban yang semua, apakah ada perbedaan dari simakan kalian masing-masing. Silakan bertukar pendapat. Setiap kelompok wajib menukarkan pendapatnya. Tidak hanya menanti jawaban kawan. Kalau bagian apa itu sudah pasti kalian dapatkan jawabannya. Apa yang terjadi sudah terpampang di videonya. Di mana kejadian tadi sudah jelas ada juga di dalam videonya. Kapannya juga ada. Ya, waktu itu tidak perlu harus harinya. Kalau ada tanggalnya juga bagian dari waktu. Siapa tuh bisa jadi korbannya, boleh. Atau pelaku yang menyebabkan terjadinya kejadian itu juga boleh. Siapa aja yang terlibat dalam berita tersebut. Dan jawabannya sudah berapa lagi kalian tuliskan, langsung aja dijawab. Ya, apa itu peristiwa apa yang terjadi? Kalau kronologi berarti sudah masuk ke bagian bagaimana kejadian pastikan kalian bisa membedakan mana yang mengapa, mana yang bagaimana. Mereka berdua berbeda sama.
Iya, kejadiannya itu kemarin. Makanya tadi saya disampaikan lah mengapa dengan bagaimana itu berbeda. Kalau mengapa itu berarti sebabnya kenapa kejadian itu bisa terjadi, sebab akibatnya, sedangkan bagaimana itu sudah menuju kronologisnya yang menceritakan bagaimana kejadiannya dari awal sampai akhir. Ada yang sudah selesai? Oke. Satu kelompok sudah selesai. Oke. Sudah? Sudah? Ada lagi? Oke, dua kelompok yang sudah selesai Ustazah apresiasi, Ustazah kasih start. Setiap orangnya 2. Setiap orangnya 2. Sudah selesai? Maksud bagaimana loh? Bagaimana ya? Yang kesulitan mencari bagaimana kita lebih jelas? Ya. Penyebabnya muatannya lebih banyak.
Adik simbah. Pertama ada pertanyaan bagian apa? Kira-kira apa yang sedang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi di berita yang sudah tayangkan? Coba sampaikan kelompoknya Lila. Tabrakan beruntun. Oke. Punya Lila tabrakan beruntun. Punya Kansa? Apa isinya? Apanya? Yang bagian apa? Tabrakan bertuntun. Kayak beruntun. Kelompoknya siapa? Kecelakaan beruntun. Oke, kecelakaan beruntun. Oke, kelompoknya Reisa O. Kecelakaan beruntun di top perubahan. Oke, lebih jelas. Oke, kelompoknya Kamelia. Bagian apa? Bagian apa? Oke, kecelakaan beruntun. Kelompoknya Sia. Iya sama. Tabrakan beruntun. Iya sama. Berarti semuanya kelompoknya kecelakaan beruntun. Rata-rata sudah terjawab karena sudah terpampang di dalam beritanya, ya ada. Oke, masuk ke bagian di mana? Kira-kira di mana kejadiannya? Setelah itu ngantuk. Kapan kejadiannya? Sore. Oke. Setelah itu siapa yang terlibat di dalam berita itu? Oke. Abraham Abbas itu siapa? Jelaskan. Di dalam berita pasti ada korban, ada pelaku, ada saksi, atau ada juga bagian aparat. Semuanya terlibat di dalam berita ini untuk meluruskan beritanya. Setelah itu bagian mengapa. Nah, sudah cek satu-satu. Kira-kira apa sebab dan akibatnya kejadian tadi terjadi? Kalau si Yasmin? Karena rem tidak berfungsi atau Karena rem tidak berfungsi atau blok lalu jalannya tuh turunan dan licin saat hujan terus muatan juga banyak. jurus muatannya juga banyak. Terima kasih kelompok Yasmin. Oke, kelompok sana. Coba Zafira sampaikan berdiri. Bacakan. Rem tidak berfungsi, hujan deras, kemacetan dan jalan menurun. Oke, terima kasih Zafira. Jihan, bacakan Jihan. Berdiri. Juga supir truk tidak bisa mengalihkan lajunya dan menabrak kerumunan warga. Juga Supir truk tidak bisa menghentikan lajunya dan menabrak kerumunan warga. oke, kelompok Dinda sampaikan Dinda. Truk tidak bisa mengendalikan rem karena rem truk tidak bisa digunakan dan jalan menurun. Oke, jalanannya menurun. Oke, kelompoknya Reisa. Gamara bacakan. Oke. Si Sasa, bacakan Sa. Nyaring Sa. Intinya sebab akibatnya itu pertama, mobil muatannya itu melalui kapal berlebihan. Setelah itu juga harinya hujan. Kemudian lagi jalanan yang dia lalui itu adalah jalanan turun. Setelah itu diakhiri dengan rem yang blong. Itu adalah proses sebab dan akibatnya. Oke. Kalau bagian bagaimana berarti sudah bagian kronologisnya yang sudah sangat jelas. Tadi sudah diakhiri oleh para saksi. Tragedi ini masih ditelusuri sebab dan akibat yang lainnya. Yang ada? Oke. Perwakilan satu bagian bagaimana punya Kamelia sebelum saja tutup. Saat hujan deras, ada truk melaju cepat yang membawa bobot melebihi kapasitas dan saat itu jalanannya menurun.
mengenai pengertian teks berita dengan unsur. Sekarang yang terakhir kita refleksi sama-sama. Saja minta jempolnya setiap anak-anak kelas 7B. Kalau seperti ini berarti tandanya paham. Oke, kalau yang ini masih setengah. Kalau yang ini berarti pian perlu mengulang materi. Nanti aku saja bantu. Boleh tanya berhadapan dengan aku saja. Boleh kita diskusikan sama-sama dengan teman lah. Tidak perlu malu. Silakan diangkat tangannya, saja hitung. Belum. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih jempolnya. Oke. Sip, mantap. Yang sebagian akan saja diskusikan lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya nanti di hari tadi pekan ini sudah habis berarti lah. Oke, ya, hari Senin nanti kita ke pelajaran berikutnya sudah masuk ke bagian struktur. Oke, silakan dibereskan dan disediakan. Istirahat. Khusyu'an. Sekarang diangkat tangannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustazah, jazakillah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik dan yang lebih banyak. Amin. Terima kasih atas kerjasamanya. Langsung saja doa yang baik untuk kalian semua. Saja akhiri doa ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Yuliandasari SPD yang telah membantu Ibu Fitria Aulia dalam melaksanakan proses supervisi akademik mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, mulai dari praobservasi, observasi, kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Semoga cerita pasca observasi pada hari ini antara Ibu Fitria Aulia dan Eva bisa memberikan pembelajaran yang bermakna, khususnya bagi diri kita sendiri ataupun bagi peserta didik, guna perbaikan pembelajaran ke depannya nanti. Baiklah, untuk pasca observasi, ulun persilahkan kepada Ibu Fitria dan Ibu Eva untuk berbagi cerita pada hari ini. Baiklah, Ustazah Eva, di sini kita melakukan percakapan pasca observasi ya Ustazah. Nah, jadi ini hari ini hari Rabu, tanggal 13 November. Nah, untuk kemarin kan kita sudah melakukan praobservasi, kemudian melakukan observasi. Di kemarin kan Ustazah Eva ingin anak-anak menyimak, kemudian menelaah hingga meningkatkan kemampuan literasi siswa ya Ustazah ya. Nah, jadi di sini setelah saya melakukan observasi ketika Ustazah Eva kemarin melakukan pembelajaran, kemarin untuk pembelajaran berdiferensiasinya sudah terlihat. Di sana kan Ustazah Eva sudah membagi beberapa kelompok. Boleh Ustazah Eva ceritakan kemarin hasil dari pembelajarannya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kemarin kan pembelajarannya mengambil materi teks berita sejarah dari awal sampai latihan terus sampai penutup itu alhamdulillah berjalan dengan semestinya. Kemudian tapi kendalanya anak-anak tuh sudah paham sama pembelajaran atau materi yang sudah disimak mereka, teorinya loh. Habis itu setelah teori itu kan langsung ke latihannya, ke tugas LKPD-nya. Jadi setiap
kelompok tuh menerima LKPD yang sudah ulun beri, tapi masih ada beberapa siswa tuh yang masih belum fokus menyimak beritanya. Kemarin melihat Sofian jawabannya melenceng dari video yang ulun sediakan, tapi memang sebagian sudah lumayan menyimaknya. Dari hasil LKPD yang sudah ulun koreksi, hanya ada 2 kelompok yang masih belum terlalu detail ketika menuliskan kosakata itu menjadi kalimatnya, masih belum mampu menyusun kalimat dari yang mereka simak. Ada 2 kelompok yang belum maksimal berarti Ustazah. Itu dari berapa kelompok Ustazah? Dari 10. Dari 10 kelompok, 2 yang belum maksimal. Berarti lebih banyak yang maksimal ya Ustazah ya. Artinya pembelajaran kemarin hampir sempurna Ustazah ya karena ya dari 10 sudah 8 yang mampu menyimak dengan penuh. Nah Ustazah, kemarin untuk modelnya kemarin terlaksana? Ya, terlaksanakan kemarin kooperatif tim verser ya, tim verser. Jadi kalau ulun keliling semalam, setiap kelompok tuh menjalankan aja yang tim versernya, karena ini saling diskusi lah, satu kepala jawabnya ini, teman-teman yang lainnya menambahkan pendapat dari yang mereka dapatkan saat menyimak videonya. Jadi kayaknya insya Allah terjalankan aja. Menurut saya Eva, untuk modelnya sendiri berarti apakah sesuai dengan tujuannya tadi kan ingin anak-anak menyimak kemudian menelaah hingga akhirnya literasinya meningkat. Nah menurut saya Eva, modelnya tadi apakah sudah sesuai dengan tujuan Kalau tadi? menurut ulun sesuai aja Pang, dengan metode yang model tadi itu, karena kan darinya melihat video dulu visualnya lah, habis itu menyimak, nah habis itu ini berbagi, bertukar pikiran, saling sharing, karena pasti setiap anak itu berbeda pendapatnya, lalu disatukannya. Nah satu pendapat itu dijadikan mereka jawabannya. Kalau menurut ulun itu paling mudah dah untuk tujuan itu, pakai yang model tim verser tadi. Karena itu kan dalam satu kelompok tidak terlalu banyak juga orangnya, ada tiga orang aja, jadinya lebih mudah menukarkan pendapatnya dan menyusun kata-kata untuk menjadi jawaban. Walaupun akhirnya setiap kepala tuh tidak terlalu berbeda banyak jawabannya, tapi ada tambahan-tambahan lain dari masing-masing anggota yang lainnya. Jadi kan berarti strategi untuk membuat model pembelajarannya yang menarik siswa kan artinya sudah sesuai ya Ustazah ya. Nah, tadi ada catatan bahwa ada yang belum fokus. Nah, kira-kira Ustazah bagaimana rencana tindak lanjut Ustazah untuk supaya yang belum fokus tadi mungkin bisa ya sedikit lebih fokus atau meningkatlah dari sebelumnya, gimana Ustazah? Mungkin nanti bisa diberi pemahaman atau latihan secara berkala loh. Kan setiap anak tuh ada yang lebih mudah membaca, kalau sekarang kan menyimak loh. Nah, jadi bisa aja nanti disiasati dengan latihan secara berkala. Disuruhnya menonton berita kah, misalnya seminggu berapa kali sesuai pembelajarannya, atau tidak mesti berita, informasi yang melalui menyimak. Jadi apa lagi? Kalau ada masuk dari pian, bisa jadinya bertukar latihan lawan kawanannya. Berarti Darinya berbicara tuh kan kadang anak-anak tuh mengambil cara menyimak. Ya lo dari kawanannya berpandu, dari kawanannya menyampaikan pendapat, itu bisa jadi latihan juga sejam menyimak supaya fokus. Karena menyimaknya pada semua orang kan mampu. Oke, jadi tadi diberikan pemahaman dan latihan tambahan saya untuk melatih kefokusannya. Kemarin kira-kira apakah Ustazah sudah melakukan, ini kan tadi tidak fokus ya, apakah kemarin Ustazah sudah melakukan ice breaking? Ya, semalam tuh ada ice breaking, karena langsung persepsi lah. Nah, memancing pemantik kayak itu, habis itu ke teori, pelatihan,
habis itu menutup refleksi. Ice breakingnya memang nggak dimasukkan. Jadi apakah untuk di pertemuan berikutnya akan dimasukkan saja? Insya Allah. Berarti tambahannya nanti ice breaking ya supaya Memicu suasana anak lo fokus. Oke, jadi untuk kemarin saya lihat ketika Ustazah mengajar itu untuk lingkungan belajarnya saya lihat sudah kondusif ya, anak-anak memperhatikan ya, namanya anak-anak ya Ustazah ya, matanya ke sana, pikirannya kemana, jadi ya akhirnya belum fokus. Jadi untuk menurut Ustazah kan mereka kemarin menyimak, apakah kemarin itu dia semua kelompok itu menyampaikan pendapatnya Ustazah? Semua menyampaikan, namun ada semua anggota yang berbicara. Ada yang memang ikut serta, ada yang memang mungkin ikut menjawab aja karena semua itu terbatas waktu jualan. Jadi kada semuanya yang ikut menyampaikan pendapatnya pas presentasi. Untuk komunikasi sendiri bagaimana Ustazah? Menurut Ustazah apakah mereka sudah lancar kah atau masih perlu dibantu ketika menyampaikan pendapatnya? Ada yang lancar, ada yang memang perlu dibantu dengan beberapa kalimat. Mungkin yang dibantu ini bisa jadi ini belum terbiasa menyampaikan pendapat atau masih malu kah? Karena terlihat Jepang kalau yang kadang mampu menyampaikan pendapat tuh loh. Kalau yang sudah biasa mungkin dia lancar-lancar dia menyampaikan pendapatnya walau kadang melihat apa yang sudah dijawabnya. Kalau yang mengerti kan bisa langsung menyampaikan presentasinya. Berarti untuk komunikasinya sudah lumayan lah ya. Lumayan berjalan. Iya. Oke, kemudian untuk motivasi kemarin sudah ada ya di penutupan ini juga. Untuk proses belajarnya kemarin sudah sesuai urutannya ya Ustazah ya. Ini untuk pendekatan, pendampingan sudah ya, strategi sudah, di penutupan. Nah mungkin ketika di penutupan ya kemarin saya lihat itu kan untuk refleksinya bersama-sama. Nah kalau menurut Ustazah sendiri sih sebaiknya untuk refleksi itu apakah baiknya bersama-sama atau salah satu siswa aja? Bagus keduanya sebenarnya. Bagus keduanya ini. Ya semalam itu kan karena memang ini masih kompetensi yang pertama, belum yang di akhir, kayak itu masih pelajarannya. Karena ini masih bab baru loh. Jadi semalam tuh memang mengambil yang refleksi secara bersama-sama. Biasanya memang ada refleksi dengan tersendirinya. Tapi refleksi tersendiri itu biasanya mungkin menyimpulkan pembelajaran ya loh. Ada juga yang ulun pernah pakai ini apa? Pakai kertas evaluasi diri itu pernah juga. Tapi biasanya kalau yang per orang itu ulun mengambilnya di akhir setiap habis mau materi gitu. Oke, berarti untuk pemberian balik kemarin juga saya lihat sudah ada ya untuk ya. Untuk asesmennya sendiri Ustazah kemarin bagaimana asesmennya? Asesmennya kan secara tertulis itu kan nilai pengetahuan loh. Mengambil nilai pengetahuan itu tugas pertama. Sudah lakukan koreksi ya tadi nilainya 8 kelompok sesuai standarnya. Ada yang 2 kelompok masih 70, 80. Jadi itu masih nilai tertulis. Nanti kalau untuk keterampilan, sebenarnya nilai keterampilannya juga masuk. Keterampilannya kan ini berbicara gitu. Nah, jadi semalam tuh masih sempat menilai bagian ininya yang tujuan menyimaknya itu. Jadi yang berbicaranya masih di tahapan selanjutnya. Ustazah atas jawabannya. Insya Allah cukup. Tadi untuk di pembukaannya saya lihat sudah berjalan maksimal. Kemudian di intinya, di penutupannya juga asesmennya sudah. Ini mungkin itu aja Ustazah untuk pasca observasi hari ini. Ya, terima kasih banyak Ustazah Epa atas waktunya. Semoga apa yang jadi catatan tadi bisa untuk di pembelajaran berikutnya lebih bagus lagi lah. Terima kasih banyak Ustazah Epa. Terima kasih juga sejauhnya solusi dan masukannya. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva. Alhamdulillah pada
saya pun ucapkan apresiasi, alhamdulillah luar biasa sekali percakapan kita pada hari ini. Di sini artinya kita sudah menemukan solusi bagaimana proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, kemudian refleksi-refleksi untuk perbaikan kedepannya nanti. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan bisa nantinya kita implementasikan lebih lanjut untuk proses pembelajaran yang berkualitas. Demikian penguatan ulun pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi